Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita hakikat umur dalam Islam. Saatnya kita sesi tanya jawab. Yang pertama saya ke Pak Bambang yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Pak Bambang, boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mempersiapkan diri di dalam hidayah umur, di dalam panjang maupun umur kita nanti pendek, kita perlu adanya suatu amal di dalam perbuatan kehidupan kita. Kiat apa yang membuat kita beramal itu ikhlas? Karena kita masing-masing dalam kehidupannya mempunyai banyak kebutuhan masing-masing. Nah, salah satunya untuk kita bisa umur panjang, kita harus beramal. Kira-kira bisa dijelaskan apa yang membuat kita ikhlas di dalam beramal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berbuat atau beramal ikhlas agar umur kita semakin bermanfaat begitu ya Pak ya. Baik Kiai Haji Haris, fadal. Memang di dalam Islam itu yang penting banyak amalnya dan ikhlas. Jangan sedikit tapi ikhlas, tapi yang penting banyak dan ikhlas. Ketika dikatakan annasu halka illal amilun, orang siapapun dia, manusia itu bakalan celaka kecuali orang yang beramal. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Orang yang beramal juga celaka kecuali orang yang ikhlas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas?" Wahai Rasul, ikhlas itu apa? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jawab. Nabi nggak bisa jawab. Nabi nunduk gitu. Malaikat Jibril tanya sama Nabi, "Bril, ikhlas apa kui?" Gitu loh. Ya. Jibril dia juga embuh ora ngerti aku. Tanya Israfil. Tanya Pak. Enggak tahu juga. Sehingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Al-ikhlas sirrun min asrarillah yu'ti ala qalbi may yasha. Ikhlas itu adalah sebuah kerahasiaan. Bagaimana seseorang itu ketika dia beramal itu dia mampu menutupnya sebagus-bagusnya. Yu'ti ala qalbi may yasha, dan itu diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Kalau begitu harus minta jadi orang yang ikhlas dan berusaha terus jadi orang yang ikhlas. Belajar terus. Minta Allahumma ja'alni mukhlisa. Mau sholat. Bahkan nih kita para asatiz lagi ngomong kadang ada ujub, kadang merasa sombong, lebih pinter. Stop dulu ngomongnya, diam. Ketika diam bilang Allahumma ja'alni mukhlisa. Ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas. Kalau belum tunduk, jangan diterusin ucapannya. Improvisasi saja. Bapak bekerja, ibu bekerja di rumah. Kalau ada yang tidak ikhlas, diam dulu. Berdoa, Allahumma ja'alni mukhlisa. Ya Allah, ikhlaskan saya. Ibu ini kan pahalanya paling banyak di rumah. Amin. Kalau dilakukannya dengan ikhlas. Nah, bagaimana cara belajar ikhlas? Mohon maaf nih. Kalau kita pagi-pagi buang air, itu ikhlas. Kita kalau buang air itu enggak pernah menghitung berapa yang kita lepas. Betul. Kita tidak pernah menilai warna, ukuran, dan diameter. Kita tidak pernah mengingat-ingat lagi dan kita tidak menceritakan kepada siapapun. Itu namanya latihan ikhlas. Tinggal dirubah saja. Kita udah bisa kok. Ada yang nengok enggak? Wis. Sekarang ini banyak. Enggak ada. Ketika kita mampu itu ya, tidak menoleh, tidak menghitung, tidak mengingat dan tidak menceritakan kepada siapapun, berarti kenapa kita bisa di kamar mandi, tidak bisa ketika kita beribadah? Kuncinya itu Pak, kita sudah bisa, sudah dilatih. Tinggal modusnya saja yang dirubah-rubah. Setiap sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, insya Allah kita akan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haris atas jawabannya. Berikutnya saya ke Ibu Juli yang akan dijawab oleh Ustadz Tata. Silakan Ibu Juli boleh berdiri dan diturunkan saja maskernya biar suaranya bisa lebih jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana memanfaatkan usia yang sudah senja ini dalam beribadah. Terutama kita ini dalam berwudu, kadang kan ya kita pipis lah apa bagaimana. Nah, itu yang saya pertanyakan Pak Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sisa usia ini untuk lebih baik lagi dalam beribadah hal sekecil apapun begitu ya Ibu Juli ya. Silakan Ustaz Tata. Alhamdulillah Bu Juli bertanya tapi menginspirasi buat yang lainnya. Bagaimana memanfaatkan sisa waktu? Sisa waktu yang tersedia ini mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. Prinsipnya beramal untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, tapi beramal untuk akhirat seolah-olah esok akan wafat. Beberapa nikmat sudah berkurang tanpa terasa. Makanan sudah berkurang, kemampuan fisik untuk jalan juga berkurang. Tinggal apa yang dimaksimalkan? Yang dimaksimalkan adalah satu, i'tiraf, melakukan perenungan yang mendalam. Sepanjang perjalanan usia yang telah Allah amanahkan kepada kita, apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Kalau kita mengingat keburukan-keburukan yang sudah kita lewati, maka beristighfar dan jangan dilakukan. Kemudian kita melihat perjalanan yang masih panjang. Tapi Al-Mukarram Kiai Haji Haris Hakam menyebutnya, kita akan memenuhi beberapa fase. Fase yang sudah kita lewati, fase di alam ruhani. Lahir ke dunia kita menangis karena kita rasakan kehidupan dunia ini tidak seindah di alam ruhani dulu. Ada bahagia dan ada derita. Tapi kenapa kita begitu betah? Karena masih ada orang yang bisa kita mintai bantuan kalau ada susah. Maka kita betah di dunia dan tidak siap meninggal dunia. Karena kita sadar ketika masuk ke alam berikutnya, alam barzah, kalau kita menghadapi kesulitan dan kesusahan, tidak ada orang yang bisa kita mintai bantuan. Maka persiapkan. Persiapan di alam yang tidak mungkin kita bisa minta bantuan kepada siapapun. Kecuali kita membawa persiapan yang disiapkan oleh diri kita masing-masing. Maka Pak Ustadz Sofyan, tidak heran kalau pengajian itu didominasi oleh para senior yang sudah sepuh-sepuh. Untuk apa? Bukan untuk menambah ilmu semata, tetapi ilmunya untuk diamalkan sebagai bekal menuju alam keabadian, meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua hidup bahagia dan mulia, kelak di akhirat mendapatkan kebahagiaan dan masuk surga karena husnul khotimah. Baik, amin amin ya robbal alamin, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Tata. Berikutnya saya ke Ibu Yaya yang nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Silakan Ibu Yaya, boleh diajukan pertanyaannya berdiri dan bisa diturunkan maskernya untuk mengajukan pertanyaan. Baik, mic-nya boleh diarahkan ke belakang. Ya, silakan boleh berdiri Ibu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan mau bertanya, kalau iman kita itu kadang-kadang kan naik turun ya. Bagaimana tuh cara mengatasi dengan semakin bertambahnya umur, semakin kita amal ibadah kita meningkat gitu. Karena kan gak stabil kalau amal ibadah kita itu kan, kadang ada godaannya gitu kan. Bagaimana cara mengatasinya gitu biar semakin tambah umur, meningkat, bagus. Sementara iman kita naik turun begitu ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu Makasih Yaya ya, Ustaz. atas pertanyaannya. Kiai Haris Hakam dan juga Ustadz Tata nanti dijawab setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku.